Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik. Baik, kakak sehat? Sehat semua ya? Ya, alhamdulillah kalau kalian semua dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman kita yang hari ini tidak dapat berangkat juga dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Radil akan mengajak anak-anak semua untuk berdoa. Pak Radil mempunyai pantun untuk anak-anak semua. Ya. Pergi ke pasar di tengah kota, melihat gemerlap cahaya menyala. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Posisi siap. Ya, tundukkan kepala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semua kalian semuanya sudah berdoa pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini diberi kemudahan dan kelancaran, serta kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anak semuanya sudah berangkat ya. Tinggal satu anak yang belum berangkat, yaitu Bimo. Semoga apabila Bimo hari ini tidak dapat berangkat dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak masih ingat lagu Garuda Pancasila? Masih ya? Mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Siap? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, apa pada minta kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Supaya kalian dapat meningkatkan rasa nasionalisme kalian terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, karena materi pembelajaran kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan lagu Garuda Pancasila, masih berkaitan dengan sila ketiga Pancasila. Bunyinya apa sila ketiga Pancasila? Persatuan Indonesia. Iya, betul. Persatuan Indonesia. Nah, para siswa akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan kalian lihat pada tayangan PowerPoint tersebut. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah anak-anak nanti dapat menyebutkan kalimat sederhana yang di dalamnya memuat aturan penggunaan tanda tanya. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menuliskan minimal satu kalimat tanya sederhana. Yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan teks berisi contoh kegiatan bermain yang ada di lingkungan rumah. Yang keempat, anak-anak dapat mencontohkan minimal satu contoh kegiatan bermain di rumah yang mencerminkan sikap bersatu dalam keberagaman. Kemudian yang kelima, anak-anak dapat menghitung lamanya waktu nanti. Yang keenam, anak-anak dapat membuat gambar jam. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada kalimat tanya, ada kita akan mengetahui dan belajar bersama-sama mengenai kegiatan keberagaman di rumah. Kemudian yang ketiga, nanti anak-anak dapat menghitung waktu dan anak-anak dapat menggambar jam sesuai jam yang disediakan. Nah, anak-anak semua, apakah kalian mempunyai teman di rumah? Punya teman di rumah ya? Apakah kalian pernah melakukan permainan bersama teman? Apa contoh permainan yang kalian lakukan di rumah? Gasing, seperti layang-layangan, sepak bola, sepeda. Ini sudah disebutkan ya, ada layang-layang ya, pernah bermain layang, pernah bermain sepeda, tidak pernah bermain apa? Kejar-kejaran. Nah, semua permainan yang dilakukan anak-anak tadi itu adalah contoh keberagaman yang ada di lingkungan rumah. Nah, para mempunyai gambar ya, mempunyai gambar Udin dan temannya sedang bermain sepeda
Coba kita lihat gambarnya. Coba kalian perhatikan di situ dari percakapan yang dilakukan Udin dan teman-temannya ini, mana yang termasuk kalimatannya? Siapa yang memberikan kamu sepeda? Siapa yang memberikan kamu sepeda? Nah, itu adalah termasuk contoh kalimat tanya. Apa penjelasannya bagaimana? Kenapa itu termasuk kalimat tanya? Kapan kamu bisa bersepeda? Ya, apakah kamu bisa bersepeda? Itu sudah termasuk kalimat tanya. Di situ kalimat itu termasuk kalimat tanya dikarenakan ada tanda apa? Tanda tanya. Pinter, karena ada tanda tanya di dalamnya. Ya. Siapa yang memberikan kamu sepeda? Itu diakhiri oleh tanda tanya. Jadi kalimat itu bisa kita pastikan bahwa itu termasuk kalimat tanya. Nah, sekarang coba Kafka pilih satu lagi yang termasuk kalimat tanya di mana? Siapa yang memberikan kamu sepeda? Ya, Udin, siapa yang memberikan kamu sepeda? Dan itu juga termasuk kalimat tanya, sama yang disebutkan oleh Pak tadi. Para mau menyampaikan ciri-ciri dari kalimat tanya. Ciri-ciri dari kalimat tanya yang pertama adalah kalimat tanya itu selalu diakhiri dengan tanda tanya. Ya. Jadi di belakang kalimat itu ada tanda tanya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, kalimat tanya umumnya menggunakan kata tanya. Seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran yang lalu, kata tanya ada 6, ya. Ada apa, siapa, bagaimana, dan seterusnya. Kemudian ciri-ciri kalimat tanya yang ketiga adalah menggunakan intonasi saat melafalkan kalimat tanya. Contohnya, apakah kamu Fakri? Nah, itu adalah intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya nada ketika kita mengucapkan kalimat. Apakah kamu Fakri? Nah, kalimat yang pada diucapkan ada nada tinggi, ada nada rendah. Itu adalah yang namanya intonasi. Sekarang Pak Nakil mempunyai sebuah gambar, ya. Gambar mengenai kegiatan Udin. Silakan kalian mengamati. Dan nanti Pak Rakil meminta kalian untuk membuat satu kalimat tanya. Siap ya? Siap. Ya. Nah, coba kalian amati. Gambar ini adalah gambar apa? Ada gambar apa di situ? Jatuh. Jatuh. Ya, siapa yang jatuh? Udin ya. Udin dan Sisi sedang jatuh. Nah, di sini ada kata tanya. Kata tanya ada apa, mengapa, kapan, siapa, bagaimana, dan di mana. Coba siapa yang mau membuat satu contoh kalimat tanya? Nah, coba Fakri, pilih satu kata tanya di situ, terus buat kalimat tanyanya. Mengapa bisa terjatuh? Iya, pinter. Mengapa bisa terjatuh? Ya, para besok menanyakan ya, mengapa Udin bisa terjatuh? Nah, betul sekali. Sekarang para besok ingin kalian menuliskan satu contoh kalimat bebas mengenai gambar ini dengan menggunakan kata tanya yang ada di situ. Silahkan kalian tuliskan di kertas itu di bagian bawah. Silahkan kalian tuliskan satu kalimat tanya menggunakan kata tanya yang ada pada gambar tersebut. Pak Rakil beri waktu 3 menit. Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Sudah 3 menit waktunya. Kalian juga sudah selesai. Coba Pak Rakil meminta siapa yang berani membacakan kalimat tanya yang sudah dibuat. Silakan. Oh ya, nanti silakan. Mengapa Udin bisa terjatuh? Iya betul. Mengapa Udin bisa terjatuh? Ya, itu merupakan suatu kalimat tanya. Siapa lagi yang lain? Yo, Vino, bacakan. Di mana kamu terjatuh? Betul. Di mana kamu terjatuh? Itu juga termasuk kalimat tanya. Ya, jawabannya sudah betul semua.
kalian berarti sudah bisa membuat kalimat tanya dari kata tanya yang sudah Pak Ragil sediakan. Nah, kalimat tanya yang kalian buat juga sudah menggambarkan situasi yang ada di gambar tersebut, yaitu situasinya adalah ketika Udin dan Siti sedang terjatuh. Kalian sudah berhasil menuliskan dan membacakan kalimat tanya yang kalian buat. Nah, sekarang Pak Ragil ingin kalian mempersiapkan diri, ya, siapkan pensil dan penghapus untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah ada di depan kalian. Ya. Lembar kerja berisi menjodohkan gambar dengan kalimat yang tepat. Silakan kalian kerjakan dengan cara memberi garis sesuai dengan kalimat dan gambar yang benar. Pak Ragil memberi waktu kepada kalian untuk mengerjakan selama 3 menit. Silakan dikerjakan. Nah, sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya? Sudah mudah atau susah? Mudah ya, sangat mudah sekali. Kalian sudah selesai dalam waktu 3 menit. Nah, sekarang nanti LKPD-nya boleh dikumpulkan di akhir pembelajaran. Nah, coba kalian lihat di situ ada gambar yang mencerminkan apa saja di situ. Ya, segotong royong, kemudian apa lagi? Bekerja bakti, ya. Layang-layang, kalian sudah, ya, ulang tahun. Kalian sudah berhasil membuat kalimatnya yang sesuai dengan gambar di situ. Nah, sekarang silakan LKPD-nya diletakkan dulu di meja, ya. Kemudian Pak Ragil ingin bercerita sedikit mengenai kegiatan Udin. Kegiatan Udin ketika sedang melakukan bermain sepeda dengan teman-temannya. Coba silakan sambil kalian perhatikan tayangan PowerPoint yang akan Pak Ragil sampaikan. Oh iya, boleh. Ya, silakan kalian semua perhatikan tayangan PowerPoint berikut ini. Udin dan teman-teman bermain sepeda. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda daerah asal. Walaupun berbeda, mereka bermain sepeda dengan rukun. Sikap mereka telah menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman. Pernahkah kamu bermain yang menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman? Siapa yang tidak pernah bermain dengan temannya di rumah dan menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman? Siapa yang sudah pernah bermain dengan teman di rumah? Ya, sudah pernah ya, sudah pernah mengangkat tangan semuanya, jadi sudah pernah. Bermain apa, coba? Sepak bola? Hah? Ular tangga, apalagi layang-layang, bersepeda, bubur sodor, ya. Kalian bentengan, nah, itu adalah permainan-permainan yang mencerminkan sikap bersatu dalam keberagaman. Contohnya, ketika kita bermain sepak bola, kita harus bersatu dengan tim kita agar tim kita dapat apa? Dapat menang dan mencetak gol. Ya atau tidak? Iya. Contohnya lagi, ketika kita bermain bentengan, kita juga harus bersatu dalam keberagaman agar tim kita dapat menang. Ya, itu adalah salah satu contohnya. Pak Ragil ingin kalian menyebutkan satu contoh lagi ketika kalian bermain di rumah. Bimo, silakan disebutkan apa permainan yang pernah kamu lakukan dengan teman di rumah. Bermain layang-layang, ya. Bermain layang-layang kita juga harus bersatu dengan teman. Kenapa? Karena apabila kita tidak bersatu dan saling bermusuhan ketika bermain layang-layang, Bimo bermain layang-layang kemudian nyangkut di layang-layang milik temannya yang lain kemudian putus. Nah, maka akan terjadi perkelahian nanti, akan saling marah-memarahi, ya. Maka kalau kita bermain layang-layang, kita juga harus menjaga sikap rukun. Nah, kemudian
Coba anak-anak semua perhatikan dari keempat gambar ini. Dari empat gambar ini, mana yang mencerminkan gambar yang baik, mana gambar yang kurang baik? Mana baju boneka? Ya, gambar yang kurang baik yang merebut boneka. Kemudian gambar yang selanjutnya merebut mobil-mobilan. Itu termasuk perbuatan yang baik atau yang tidak? Tidak, betul. Kalau gambar yang kedua yang ada di bawah, gambar yang baik atau yang tidak? Baik. Yang baik ya. Kenapa itu termasuk gambar yang baik? Main bersama-sama. Bermain bersama-sama ya. Mereka bermain bersama-sama dengan rukun dan dengan senang ya. Kalian pun juga begitu, ketika di rumah harus selalu bermain dengan baik dan dengan rukun. Contohnya ketika kalian bermain dengan anggota keluarga, dengan kakak, dengan adik, kalian harus tetap rukun ya. Tidak boleh saling berebut ya, tidak boleh saling mengejek dan sebagainya. Begitu juga ketika kalian bermain di lingkungan teman-teman kalian di luar rumah, kalian juga harus tetap selalu rukun dan menjaga kerukunan atau keberagaman ketika kalian berada di rumah. Nah, Pak Rafael kemudian mempunyai LKPD lagi. Silahkan LKPD yang kedua dibuka. Sudah dibuka LKPD-nya ya? Ya, silahkan diletakkan di atas meja. Kalian bersiap-siap untuk mengerjakan LKPD tersebut. Silahkan sebutkan 3 permainan yang dapat dilakukan dengan teman-teman agar tetap rukun di rumah. Coba sebutkan 3 permainan yang pernah kamu lakukan di rumah bersama dengan teman-temanmu. Silahkan dituliskan pada beri waktu 3 menit. Silahkan dibacakan. Sudah selesai semua? Sudah ya. Kalian sudah mengerjakan dalam waktu 3 menit. Susah apa tidak? Tidak ya, karena kalian diminta untuk menyebutkan kegiatan bermain di lingkungan rumah. Nah, Pak Rafael mempunyai sebuah cerita sedikit mengenai kegiatan Udin. Udin itu bermain dengan teman-teman sampai lupa waktu. Udin bermain ketika pada sore hari dimulai pukul 2 siang. Kalau 2 siang itu disebutnya jam berapa? Jam 14. Betul, jam 14. Ketika jam 14 Udin mulai bermain. Tanpa terasa ya, jam sudah menunjukkan jam 4 sore. Kalau jam 4 sore itu jam berapa? Kalau jam 2 kan tadi jam 14. Kalau jam 4 sore berarti 16. Betul, jam 16.00. Nah, Pak Rafael mempunyai sebuah gambar jam. Silahkan nanti kalian sebutkan itu termasuk jam berapa dalam waktu 24 jam. Enggak, nanti. Nah, silahkan. Pak Rafael mempunyai jam berapa ini? Jam 6. Dan di situ ada keterangan waktunya, yaitu pagi hari. Berarti kalau dituliskan dalam waktu 24 jam, bagaimana menuliskannya? 6. Ya, 06.00 atau 06.00 ya, betul. Nah, coba kalau gambar berikut ini jam berapa sekarang ini? 7. Kalau kita tuliskan dalam waktu 24 jam, maka menuliskannya bagaimana? 07.00. Ya, betul sekali. Dari jam yang pertama tadi menunjukkan jam 06.00 ya, jam 6. Kemudian gambar yang kedua menunjukkan pada pukul 7. Dari jam 6 ke jam 7 itu membutuhkan waktu berapa lama? 1 jam. Pintar, 1 jam. Kalau dari jam 6 sampai jam 8 membutuhkan waktu berapa? Berapa lama? 2 jam. Nah, ini yang menjawab baru Fakri dan Afka. Yang lainnya masih bingung. Coba Pak Rafael akan memutarkan sebuah video ya.
memutarkan sebuah video agar kalian nanti mudah ketika mengerjakan menghitung waktu. Silakan kalian perhatikan video berikut ini ya. Ya, Made membaca buku pada mulai pukul 8 pagi. Made selesai membaca pukul 9 pagi. Berapa lama Made membaca buku? 60 menit Ya, hingga 1 jam. betul, 60 menit atau 1 jam. Nah, cara mengetahuinya adalah ketika kita melihat ya pergerakan jarum pendek itu. Jarum pendek melewati mulai dari angka 8 sampai angka 9, maka itu dapat kita hitung 60 menit atau 1 jam. Sudah paham belum kalian melihat video tadi? Sudah ya? Pada lebih menjelaskan sedikit lagi ya. Ketika ada waktu menunjukkan jam 6 ya, kemudian lama kegiatannya sampai jam 9, berarti kita tinggal menghitung berapa jumlah angka yang kita lewati atau yang dilewati oleh jarum pendek. Caranya adalah ketika jarum pendek di angka 6 kemudian akan berpindah ke angka 9, maka dia akan melewati berapa angka? Coba kita hitung. 1, 2, 3. Berarti ketika jarum pendek dari angka 6 menuju ke angka 9 itu akan melewati 3 angka. Maka lama waktu yang dapat ditentukan adalah 3 jam. Jadi ketika ada kegiatan dari jam 6 sampai jam 9 dapat kita hitung lama waktunya adalah 3 jam. Nah, sekarang Pak Rakyat ingin kalian mengerjakan LKPD. LKPD-nya ini adalah mengenai kegiatan menggambar jam. Di situ sudah tersedia LKPD dan waktu yang menunjukkan pukul berapa itu? Pukul 14.00 atau 14.00. Silahkan kalian gambarkan jam di situ. Jamnya boleh bebas, boleh dalam bentuk lingkaran, boleh bentuk kotak, ya. Silahkan kalian gambarkan sesuai dengan waktu yang tersedia di situ. Barangkali oleh waktu 3 menit, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Sudah selesai semua? Sudah ya. Silahkan LKPD-nya diletakkan. Nanti Pak Raga akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengumpulkan LKPD itu. Mudah atau tidak pembelajaran LKPD ini? Mudah ya. Coba Pak Raga mempunyai pertanyaan. Apa yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini? Silahkan sebutkan. 1. Apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Pak Krim, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Persatuan Indonesia ya, Pancasila sila ketiga, hidup rukun bersama dengan keberagaman ketika kita berada di rumah. Kemudian yang kedua lagi menghitung jam atau menghitung berapa lama waktu ya. Kemudian yang ketiga apa? Membuat kalimat tanya. Betul. Itu adalah pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Anak-anak ada yang mau ditanyakan? Mudah atau susah? Mudah ya, sangat mudah sekali. Coba kita tadi mulai belajar pukul 7. Kemudian sekarang sudah
mengetahui tingkat pemahaman semua mengenai pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Coba silakan kalian lihat lembar evaluasi yang sudah para guru berikan kepada kalian. Di situ ada lembar evaluasi ya. Silakan kalian kerjakan lembar evaluasi tersebut. Kerjakan sendiri-sendiri dengan teliti. Para guru beri waktu selama 10 menit. Silakan kalian kerjakan mulai dari sekarang. Sudah selesai semua anak? Coba sekarang ada depan dulu ya. Sudah selesai semua? Sudah ya, sudah 10 menit kalian mengerjakan. Mudah atau susah soalnya? Kalian mudah mengerjakannya karena kalian pagi hari ini sudah belajar dengan konsentrasi. Jadi kalian akan mudah mengerjakannya. Nah, para juga berpesan kepada anak-anak semua, ketika kalian belajar di rumah, kalian juga harus konsentrasi dan mengikuti petunjuk guru ataupun orang tua ketika di rumah agar kalian dapat mengerjakan soal dengan mudah dan dengan baik. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Maka dari itu mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Coba posisi yang dulu. Pergi ke pasar di tengah kota, melihat gemerlap cahaya menyala. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Posisi siap. Bagaimana posisi siap? Ya, posisi siap. Tundukkan kepala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Alhamdulillah kita sudah berdoa sebelum pulang. Semoga ketika kita pulang nanti kita selalu dijaga oleh Allah dan kita dapat berkumpul dengan keluarga kita di rumah. Nah, sebelum kita selesai belajar, Pak Takdir tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana? Oh ya, silakan dikumpulkan nanti ketika pembelajaran sudah selesai ya. Pak Takdir tutup